1. Kerajaan Nusantara sebelum tahun 1602. Sebelum Indonesia berdiri sebagai negara, wilayah Nusantara dikuasai oleh berbagai kerajaan yang menganut bentuk pemerintahan monarki absolut. Dalam sistem ini, raja atau sultan memegang kekuasaan tertinggi dan seringkali dianggap sebagai wakil Tuhan atau memiliki kekuatan spiritual. Pemerintahan bersifat sentralistis, dengan struktur kekuasaan yang turun-temurun dan ditopang oleh bangsawan, tokoh agama, dan militer kerajaan. Kondisi ekonomi didominasi oleh pertanian, pelayaran, dan perdagangan rempah-rempah, yang menjadi sumber kekayaan utama kerajaan. Struktur sosial bersifat hierarkis dengan bangsawan di atas, rakyat sebagai petani atau pedagang di bawah. Hukum yang berlaku berasal dari hukum adat kitab keagamaan atau syariat Islam, serta aturan internal kerajaan. Hubungan luar negeri berlangsung aktif, dengan pengaruh budaya dan perdagangan dari India, Arab, Cina, dan bahkan Eropa sejak abad ke-15. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan sangat terbatas. Rakyat hanya berkontribusi melalui kewajiban pajak, kerja bakti, dan kesetiaan terhadap raja. Kelebihan dari sistem ini terletak pada identitas budaya yang kuat, stabilitas wilayah, serta keberhasilan beberapa kerajaan dalam membangun sistem pemerintahan lokal yang efektif. Namun kelemahannya adalah lemahnya kontrol atas daerah-daerah pinggiran, perebutan kekuasaan yang sering berujung pertumpahan darah, dan ketidakhadiran sistem hukum nasional yang seragam. Sistem ini mulai runtuh akibat datangnya bangsa Eropa, khususnya Belanda yang membawa kekuatan militer dan sistem administrasi modern yang jauh lebih terstruktur. 2. Kolonial Belanda tahun 1602 hingga 1942. Ketika Belanda datang, bentuk pemerintahan di Nusantara berubah drastis menjadi koloni dengan sistem pemerintahan kolonial otoriter. Transisi dari kerajaan ke kolonial berlangsung melalui penaklukan bersenjata, perjanjian sepihak, dan politik pecah belah, seperti yang terjadi dalam Perang Jawa dan penghancuran Kesultanan Banten. Kekuasaan tertinggi berada di tangan gubernur jenderal yang mewakili kerajaan Belanda dan memerintah tanpa partisipasi rakyat pribumi. Pemerintahan ini bercirikan eksploitasi sumber daya, pengendalian militer, dan pemisahan sosial antara orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Ekonomi diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan Belanda, dengan penerapan tanam paksa, sistem sewa tanah, dan monopoli perdagangan komoditas seperti kopi, gula, dan rempah. Secara sosial, terjadi diskriminasi tajam dan pembentukan kelas berdasarkan ras. Hukum yang berlaku dibagi menjadi 3 yaitu hukum sipil Eropa untuk orang Belanda, hukum adat untuk pribumi, dan hukum campuran untuk Timur Asing. Hubungan luar negeri ditentukan sepenuhnya oleh Belanda, pribumi tidak punya suara dalam urusan internasional. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan hampir tidak ada, meskipun menjelang abad ke-20 mulai dibentuk Dewan Rakyat, namun memiliki wewenang yang sangat terbatas. Kelebihan masa ini antara lain pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya, pelabuhan, dan sistem administrasi menjadi cukup modern. Namun, kekurangannya sangat mencolok seperti penindasan, ketidakadilan, kemiskinan struktural, dan pemberangusan aspirasi rakyat. Sistem ini berakhir saat Jepang mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia Kedua, memaksa Belanda menyerah dan membuka babak baru dalam sejarah Indonesia. 3. Pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945. Pada 1942, Jepang menguasai Indonesia dan menggantikan sistem kolonial Belanda. Transisi dari Belanda ke Jepang berlangsung cepat melalui invasi militer yang menyapu wilayah Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Bentuk pemerintahan yang dianut adalah pemerintahan militer. Pemerintahan bersifat sentralistis, militeristik, dan represif, dengan penekanan pada mobilisasi rakyat untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Kondisi ekonomi sangat buruk, karena semua sumber daya dikerahkan untuk perang. Terjadi kelangkaan pangan, inflasi, dan penderitaan luas akibat kerja paksa atau romusha. Kehidupan sosial politik sangat represif, kebebasan rakyat dibatasi, dan banyak tokoh pergerakan dibungkam. Hukum yang berlaku adalah hukum militer Jepang yang keras dan tidak mengenal asas peradilan bebas. Tidak ada hubungan luar negeri karena seluruh kebijakan internasional dikendalikan oleh Tokyo. Partisipasi rakyat dibentuk secara semu melalui organisasi seperti PETA, Jawa Hokokai, dan Seinendan, tapi tanpa hak politik yang nyata. Meski demikian, Jepang membuka peluang bagi tumbuhnya nasionalisme dengan memperkenalkan bendera, lagu kebangsaan, dan janji kemerdekaan. Kelebihannya terletak pada kebangkitan semangat nasional dan pelatihan kader pemimpin masa depan. Namun kekurangannya sangat parah yaitu penindasan, kelaparan, dan pelanggaran HAM masif. Sistem ini berakhir saat Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, yang menjadi titik awal proklamasi kemerdekaan Indonesia 2 hari kemudian. 4. Kemerdekaan awal tahun 1945 hingga 1949. Setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengadopsi bentuk pemerintahan republik dengan sistem presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Pemerintahan ini ditandai dengan semangat kemerdekaan, sentralisasi kekuasaan pada presiden, dan upaya membangun sistem kenegaraan dari nol.
Tokoh sentral masa ini adalah Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, yang berperan penting dalam memimpin pemerintahan dan diplomasi internasional. Kondisi ekonomi dan sosial pada masa ini sangat genting. Banyak infrastruktur rusak, logistik terbatas, dan terjadi kekacauan di berbagai daerah. Rakyat menghadapi kelangkaan barang, inflasi tinggi, dan konflik horizontal. UUD 1945 diberlakukan sebagai konstitusi pertama, dengan struktur negara yang sederhana dan kewenangan besar di tangan presiden. Dalam hubungan luar negeri, Indonesia berjuang keras mendapatkan pengakuan internasional, terutama melalui diplomasi dengan India, Mesir, dan PBB. Partisipasi rakyat sangat tinggi, baik dalam bentuk diplomasi rakyat maupun perjuangan bersenjata melawan Belanda yang ingin kembali menjajah. Kelebihan pada masa ini adalah semangat nasionalisme yang tinggi, kesatuan gerakan rakyat, dan legitimasi moral di mata dunia. Namun kekurangannya mencakup instabilitas politik, konflik bersenjata, dan belum matangnya institusi pemerintahan. Sistem ini berakhir ketika Indonesia menerima hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949, yang mengubah bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat. 5. Republik Indonesia Serikat tahun 1949 hingga 1950. Setelah KMB, Indonesia berubah menjadi negara federal bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS, dengan bentuk pemerintahan parlementer. Negara terdiri dari berbagai negara bagian seperti Republik Indonesia, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, dan lainnya. Ciri utama pemerintahan ini adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian, serta sistem parlementer yang menjadikan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Transisi ke bentuk ini bukan atas keinginan rakyat, melainkan hasil kompromi diplomatik dengan Belanda, yang masih ingin mempertahankan pengaruhnya lewat sistem federal. Tokoh-tokoh penting dalam masa ini adalah Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS dan Soekarno sebagai Presiden Serikat. Kondisi ekonomi dan sosial tetap berat. Banyak wilayah belum sepenuhnya stabil, dan sistem negara bagian menimbulkan kebingungan serta ketidakpercayaan antar wilayah. Hukum yang berlaku adalah Konstitusi RIS, yang mengatur struktur federal dan relasi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Hubungan luar negeri mulai lebih mapan, dengan pengakuan kedaulatan penuh dari negara-negara dunia. Namun rakyat pada umumnya menolak sistem ini, karena dianggap hasil tekanan Belanda dan tidak sesuai dengan semangat kesatuan. Partisipasi politik dibuka secara formal, tapi terasa rumit karena struktur negara yang tumpang tindih. Kelebihan dari masa ini adalah pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh dan terbukanya keran demokrasi parlementer. Namun kelemahannya jelas yaitu sistem federal sulit diterapkan, legitimasi rendah, dan menghambat efisiensi pemerintahan. Karena tekanan rakyat dan elit politik, sistem ini akhirnya dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. 6. Demokrasi parlementer tahun 1950 hingga 1959. Pasca pembubaran RIS, Indonesia mengadopsi sistem negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan presiden lebih bersifat simbolik. Ciri utama pemerintahan ini adalah dominasi partai politik, kebebasan pers, dan dinamika politik yang sangat tinggi. Transisi dari sistem federal ke parlementer berjalan relatif lancar karena dukungan kuat dari rakyat dan elit politik. Tokoh-tokoh penting pada masa ini antara lain Muhammad Natsir, Ali Sastro Amidjojo, Burhanuddin Harahap, dan banyak Perdana Menteri lainnya, sementara Soekarno tetap menjabat sebagai presiden. Namun, ekonomi Indonesia masih lemah, ditandai dengan defisit anggaran, inflasi tinggi, dan ketergantungan pada bantuan luar negeri. Secara sosial, terjadi gesekan ideologi antara nasionalis, Islamis, dan komunis. Konstitusi yang berlaku adalah UUD sementara 1950, yang memberi ruang lebih luas bagi parlamentarisme. Dalam hubungan luar negeri, Indonesia aktif di dunia internasional, menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika 1955 dan ikut mendirikan gerakan non-blok. Partisipasi rakyat sangat terbuka dengan banyak pemilu di daerah, kebebasan berorganisasi, dan peran masyarakat sipil yang hidup. Kelebihan masa ini adalah kebebasan politik dan partisipasi rakyat yang tinggi, serta terciptanya iklim demokrasi awal. Namun kekurangannya justru muncul dari situ yaitu pemerintahan yang tidak stabil, sering berganti kabinet, konflik partai tak berujung, dan ketidakmampuan pemerintah pusat menghadapi pemberontakan daerah. Sistem ini akhirnya dianggap tidak efektif oleh Presiden Soekarno, dan pada 5 Juli 1959 ia mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke UUD 1945 dan memulai masa demokrasi terpimpin. 7. Demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1966. Setelah mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin dengan bentuk pemerintahan republik presidensial yang terpusat, namun praktiknya lebih menyerupai otoritarianisme dengan dominasi tunggal Presiden Soekarno. Pemerintahan ini bercirikan kuatnya peran presiden sebagai pengarah tunggal negara, peran simbolik ideologi Nasakom yaitu singkatan dari nasionalis agama komunis, serta penyatuan kekuatan militer dan sipil dalam satu kerangka kekuasaan.
Transisi dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin dilatar belakangi oleh ketidakstabilan kabinet, banyaknya pemberontakan daerah, dan kegagalan konstituante menyusun UUD baru. Soekarno tampil sebagai pemimpin kuat yang memposisikan dirinya sebagai pemimpin besar revolusi. Situasi ekonomi sangat memburuk. Inflasi melonjak hingga ribuan %, produksi menurun, dan rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Program ekonomi seringkali bombastis namun minim realisasi. Di bidang sosial, terjadi polarisasi ideologi yang tajam, terutama antara militer, PKI, dan kelompok Islam. UUD 1945 kembali diberlakukan, tetapi dijalankan secara selektif dan sering ditafsirkan sesuai kehendak penguasa. Hubungan luar negeri sangat aktif dan konfrontatif dengan Indonesia keluar dari PBB, mengusung politik poros Jakarta, Beijing, Pyongyang, dan menyatakan konfrontasi terhadap Malaysia. Partisipasi rakyat dibatasi dalam kerangka organisasi yang dikontrol negara seperti Manipol, USDEK, dan Front Nasional. Meskipun ada istilah demokrasi, namun dalam demokrasi terpimpin rakyat tidak memiliki ruang untuk mengkritik atau menjadi oposisi. Kelebihan masa ini adalah penguatan identitas nasional, pembangunan besar-besaran seperti Monas dan Stadion Gelora Bung Karno, serta diplomasi luar negeri yang agresif. Namun, kelemahannya jauh lebih menonjol yaitu inflasi luar biasa, ketergantungan pada pidato dan simbolisme, serta hilangnya check and balance dalam kekuasaan. Akumulasi kekacauan ini mencapai puncaknya pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965, yang menewaskan 7 jenderal dan memicu konflik berdarah. Ketidakpercayaan terhadap Soekarno semakin tinggi, hingga akhirnya pada 1966, Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar menjadi awal dari beralihnya kekuasaan ke tangan Jenderal Soeharto, menandai berakhirnya era demokrasi terpimpin. 8. Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Dengan dasar Super Semar, Jenderal Soeharto membangun pemerintahan baru yang dikenal sebagai Orde Baru, dengan bentuk republik presidensial yang sangat sentralistik, dan praktik pemerintahan otoriter militeristik. Ciri utamanya adalah stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi tinggi, namun disertai pembatasan ketat terhadap kebebasan politik dan sipil. Soeharto tampil sebagai pemimpin teknokratik yang didukung oleh militer, birokrasi, dan kelompok bisnis. Kondisi ekonomi mengalami pertumbuhan signifikan, terutama pada 1970 hingga 1980-an. Indonesia menjadi negara pengekspor minyak, membuka keran investasi asing, dan membangun infrastruktur besar-besaran. Namun, ketimpangan sosial tetap tinggi. Secara hukum, UUD 1945 tetap digunakan, tapi demokrasi dikekang melalui amandemen tak tertulis dan manipulasi politik. Sistem pemilu dijalankan setiap 5 tahun, namun dengan hasil yang dapat diprediksi yaitu Golkar selalu menang telak dan calon presiden hanya satu. Hubungan luar negeri bersifat pragmatis dan pro-barat, dengan fokus pada pembangunan ekonomi. Partisipasi rakyat sangat dibatasi dengan organisasi massa diwajibkan untuk tunduk pada asas tunggal Pancasila, pers dibredel, dan oposisi dibungkam melalui represif militer. Kelebihan Orde Baru terletak pada stabilitas politik dan keberhasilan pembangunan ekonomi jangka pendek, seperti program swasembada pangan dan pertumbuhan industri. Namun kekurangannya sangat serius yaitu korupsi merajalela, kekuasaan terpusat pada satu orang, dan pelanggaran HAM berat di berbagai wilayah seperti Timor Timur dan Tanjung Priok. Krisis ekonomi Asia 1997 menjadi pukulan telak. Rupiah anjlok, harga-harga meroket, pengangguran meningkat, dan kepercayaan rakyat runtuh. Setelah gelombang demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandai akhir rezim Orde Baru dan awal era reformasi. 9. Reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi, dengan sistem republik demokratis dan presidensial, serta prinsip desentralisasi kekuasaan ke daerah. Ciri utama masa ini adalah keterbukaan politik, demokratisasi, kebebasan pers, dan supremasi sipil atas militer. Transisi ke era reformasi berlangsung melalui tekanan masyarakat sipil, mahasiswa, dan elit politik reformis. Tokoh-tokoh penting dalam masa awal reformasi adalah B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, dan para tokoh aktivis reformasi, yang masing-masing berperan dalam menata ulang sistem politik dan hukum. Secara ekonomi, Indonesia mengalami pemulihan bertahap. Krisis 1998 menjadi titik balik bagi pembenahan sektor perbankan, keuangan, dan tata kelola. Namun tantangan baru muncul seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran struktural, dan ketergantungan pada ekspor sumber daya alam. Konstitusi Indonesia diamandemen 4 kali pada tahun 1999 hingga 2002, yang menghasilkan sistem presidensial murni, Mahkamah Konstitusi, pemilu langsung, dan penguatan HAM. Hubungan luar negeri bersifat terbuka dan aktif, dengan peran penting di ASEAN dan partisipasi dalam forum-forum internasional. Partisipasi rakyat meningkat tajam dengan adanya pemilu langsung, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan pers menjadi ciri utama demokrasi pasca Orde Baru.
Kelebihan masa reformasi adalah terbukanya ruang demokrasi, transparansi kekuasaan, dan pelembagaan institusi hukum yang lebih akuntabel. Namun tantangannya juga nyata, yaitu politik uang, polarisasi sosial, korupsi yang masih mengakar, dan lemahnya penegakan hukum. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi.